bukan merupakan sisa dari kepemilikan dari owner ya, tapi memang kontrol itu adalah yang memang berdasarkan persentase dari saham yang telah dimiliki oleh parent ya. Nah, oke, next. Nah, ini ada beberapa alasan dari subsidiary company. Yang pertama dari hadis ini adalah ya pada yang stock acquisition itu katanya dikatakan relatif lebih simpel dalam pencatatan akuntansinya. Kemudian untuk kontrol subsidiary itu adalah suatu biasanya kan pemberian saham itu sebagai suatu investasi ya kan. Nah, di mana dalam subsidiary ini berarti investasi itu dalam jumlah yang lebih kecil. Dapat pemisahan aplikasi ya antara perusahaan parent dengan subsidiary-nya ya dari sisi legalnya, tapi dari sisi laporannya itu dianggap sebagai satu. Oh ya, oke, lanjut ya. Nah, yang berikutnya ya, jadi kita lanjut nah, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan konsolidasi di sini ya. Jadi dalam konsolidasi itu kita sebut sebagai laporan keuangan gabungan ya kan, ya konsolidasi. Nah, jadi di sini dalam konsolidasi itu kita hanya berfokus pada satu economic entity ya. Jadi kita tidak melihat ini apa yang konsolidasi dan sebagainya ya. Jadi substansinya gitu ya, bukannya dari bentuk-bentuk usahanya. Nah, jadi di sini mengganti untuk keuangan dan terpisah, karena memang kan subsidiary perusahaan kadang-kadang memang diharuskan ya ada keharusan untuk membuat laporan keuangan itu disebut sebagai fiscal accounting. Nah, tapi laporan konsolidasi itu bukan sebagai pengganti dari laporan keuangan yang subsidiary buat ya. Nah, itu juga harus membuat laporan keuangan untuk keperluan apa, kadang-kadang untuk mendapatkan kredit atau untuk sebagai jawaban kepada non controlling stockholdernya ya, dan untuk keperluan regulatory agensi lainnya. Oke, next. Nah, di sini adalah bagaimana pencatatan akuntansi ya. Itu kita catat ini yang buat adalah di pembukuannya parent ya, itu sebesar harga perusahaannya ya. Nanti pembukuannya itu yaitu kita catat sebesar harga perolehannya. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, hari ini kan kita memang fokus pada tanggal akuisisinya. Jadi ya tahun 2011 P membeli 100%. Ini diperoleh semua ya. Semua dibeli ya kepemilikannya CF, di mana itu dengan menerbitkan 40.000 lembar saham ya kan, 40.000 lembar saham ya, dimana saham yang baik itu kan memiliki nilai nominal 10. Nah, waktu pada saat perolehan membeli S itu nilai pasar saham P adalah 17,5. Berarti untuk harganya yang dicatat itu adalah sebesar 40.000 kali 17,5. Kemudian ada P itu ada beban ya yang berhubungan dengan register dan issue stock itu sebesar 20.000. Nah, di sini kita lihat ada stockholder equity-nya baik untuk P maupun untuk S. Nah, kita lihat
es yang mau dibeli es itu ada syarat kapitalnya 320.000, opsi lainnya itu 175.000 dan return earningnya itu adalah 205. Itu adalah untuk net asetnya S ya. Jadi kita lihat di sini kita lihat S. Sehingga waktu perolehan kita lihat di sini ya. Jadi kan tadi kan dikatakan dia menerbitkan 40 lembar saham dengan nilai marketnya 17,5 ya. Maka di sini kita lihat ya investment in S ya, kemudian dengan nilai market saham income stoknya atau share kapitalnya P ya yang terbit ya. Kemudian berikutnya adalah ada selisihnya itu kita masukkan sebagai OCC order contributed capitalnya. Stoknya memang selalu terbit sebesar nilai nominal. Nah, kemudian tadi juga dikatakan ada biaya-biaya yang dikeluarkan secara tunai. Nah, kalau biaya itu adalah sehubungan dengan perolehan ini, maka itu kita masukkan bukan sebagai expense tapi sebagai pengurangan daripada contributed capitalnya. Jadi expense pay. Kemudian ada eliminasinya juga yang ada perbedaan tarik ya, jadi dari dan itu tadi sudah dijelaskan semua ya. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini kita lihat ya dibutuhkan ada beberapa pattern bisa pilih. Nah, yang dieliminasi itu bagaimana antara investment dan aplikasi stability. Kemudian antara resiko utang, antara hutang piutang, advance to advance from, ya ini kalau kita belajar composition range juga ada ya eliminasi ya. Interest expense, interest revenue, atau interest expense revenue yaitu antara P dan S ya, dan interest payable juga ya. Dividen revenue, dividen declare. Nah, ini intinya adalah yang bertolak belakang transaksi antara P dan S ya. Kemudian manajemen fee yang dari S, kemudian di S dibayarkan kepada P, itu juga harus dieliminasi ya. Kemudian kalau ada penjualan pembelian antara P dan S, baik P yang jual ke S ataupun S yang jual ke P, itu harus dieliminasi. Oke, next. Masuk ke. Nah, bagaimana untuk melakukan eliminasi ya? Untuk melakukan eliminasi Dan ada di sini atau sudah diambil alih akan dijadikan dengan perkiraan investasi saham parentnya. Jadi sudah ada kadang sudah ditarik oleh parent dasarnya di sini. Ini ada beberapa step-step. Ini siapa yang melakukan investasinya, siapa kemudian investasinya, ya apakah bekerjanya, ya perolehannya, kemudian ini sebetulnya buat apa. Jadi kalau kita mau langsung ya pertama langsung
langsung ke daftar. Kita pas soal mungkin lebih jelas ya. Nah, jadi pada saat di sini kita lihat ya tanggal 1 Januari P membeli semua saham beredar dari X dengan sebesar 10.000 saham dengan harga 160. Ya berarti investment X yaitu membelinya kalau di sini ada secara tunai dibayar tunai ya, jadi kreditnya adalah cash. Kalau tadi dibayar dengan menerbitkan saham berarti kreditnya adalah share capital. Kalau ada sedikit antara nilai lebih besar daripada nilai minimal, nanti itu akan masuk under conservative capital. Nah, jadi pada saat kita menghitung impact-nya, kalau misalnya dibeli 100%, ya udah berarti impact dan book value itu akan sama. Dan nilai itu adalah besar 100% pemberatan. Nah, boleh tolong diganti, tolong. Oke. Nah, kita lihat di sini ya bagaimana bikin jumlah eliminasinya antara P dan S. Tadi kan yang dibeli dengan harga berapa tadi? 160. Nah, kebetulan di sini untuk net asetnya si S sendiri kita lihat modal sahamnya share capital 100.000, posisi 20, kita katakannya 40 berarti sama ya. Berarti kita masuk. Nah, waktu kita mau membuat kita perhatikan ya semua aset-aset net asetnya S itu sudah dikaitkan dengan investasi ya, makanya aset disebut ya. Nah, ini investasinya itu adalah tadi yang sudah si P bayarkan kepada S ya kan, yang bayarkan tunai sebesar 160. Nah, ini akan dieliminasi ya. Next ya, kemudian ini nggak usah ya, itu bagaimana. Nah, contoh berikutnya, kalau belinya 90%, tadi kan kalau 100% ya sama ya, 144 berarti investment in S pada cash sebesar 144. Jadi masih ingat modal sahamnya 160 ya. Next. Nah, bayar 144 untuk 90% hak. Nah, kalau seperti ini kita implementkan, berarti kita bagi ya. Kita formulanya itu kita lihat 144.000 itu sama dengan 90%. Berarti 100%-nya berapa? Kebetulan angkanya sama nih dengan angka di ini nggak harus sama ya, bisa jadi misalkan impact value 160 ya. Kalau impact value 160 sedangkan book value-nya lebih kecil, maka timbul goodwill. Tapi kalau book value-nya lebih besar, berarti kan dengan katanya kita ada untung ya. Nah, itu adalah ya bargain purchase power gitu ya. Ini dalam hal ini belum next. Boleh langsung nanya nggak? Boleh. Kan tadi kan cashnya tuh 40.000 nah. 144. Cash di sini ya Bu. Tadi kan 40.000 yang di awal. Mana coba? Yang ini, yang di ininya. Coba lihat, yang mana? Coba. 40.000 yang mana? Bentar Bu. Tadi bukan. Iya, yang di sini nih 40.000 kan di awal. Nah, kenapa di slide yang ini jadinya 56.000? Oh, kalau balance sheet-nya itu sih kondisi awalnya ya. Itu itu udah dari soalnya ya. Itu ini kan setelah kayaknya itu bukan 40 deh. Harusnya. Ini kan maksudnya setelah membeli bayar 144. Ya, kalau kita lihat itu harusnya 144 tambah 56. Harusnya awalnya itu 200. Ini kan after acquisition. Coba ya lihat awalnya lagi. Ini kan ada after acquisition. Ini after acquisition juga. Yang 40.000. Ya kan belinya 110 bayarnya. Nah, yang lagi awal lagi sebelumnya. Lagi. Di atas lagi. Ada nggak? Ada ya. Nggak ada ya. Coba kalau nggak ada itu problem berapa? Ini after soalnya. Coba lihat lagi. Cuman ke 1A sih Bu tulisannya. Apa?
tulisannya cuma cash 1. Kamu ada buku nggak? Harusnya awalnya 200 kalau itu. Jadi itu kan after, setelah itu setelah dipotong, yang satu dipotong 160, yang satu dipotong 200. Gitu, karena sudah ada investmentnya. Gitu. Jadi cash awalnya itu yang before acquisition. Oh, di sini nggak ada yang before-nya ya. Kalau yang before-nya itu nggak ada ya. Nggak ada ya. Yang di atas sebelumnya nggak ada. Ya, Maaf Bu, kayaknya soalnya itu di exercise 3.1 deh Bu. ada ya. Ada exercise 31. Oh ya, thank you tuh udah dicariin. Nah ini sama ya. Tapi angkanya sedikit beda ya. 31. Bukan 3.1. Iya Bu, itu kan di exercise 3.1 kalau di datanya common stocknya ada yang 160, 190, sama 180. Terus Kamu pakai buku edisi berapa ya, Nom? 5 Bu, sama. 5 sama kan? Itu saya beda sih, exercise 31 kan halaman 136 kan? Iya Bu, betul. 136. Paling bawah, Bu. Yang paling bawah Bu, yang di tabelnya Bu, yang cash. Yang di tabelnya itu Bu. Oh, 100% investment cost-nya. Nah, ini nggak ada neracanya kan? Iya, nggak ada neracanya emang Bu. Cuma angka common stock-nya sama. Common stock-nya itu 160, 92, sama 43. Prancer kan? Iya. Ini bukan sih Bu. Kan dia investment cost-nya 351. Iya sih Bu. Ini 160 kan? Enggak, ini begini. Kalau tadi ini itu kan kalau kita jumlah kan P company kan 40 tambah 280 tambah 240 tambah 80 tambah 160 kan 800. Berarti kan investment tambah cash itu tadi satu awal cashnya. Nah, tadi si orang nanya kenapa kok yang satu 40 satu 56, karena yang 160 yang 40 itu kan belinya 160. Jadi cash awalnya itu adalah tadinya 200. Kan sama dong waktu belum ada investment kan. Nah, kalau belinya 160 berarti cashnya tinggal sisa 40. Kalau yang satu lagi kan belinya 144, berarti cashnya tinggal sisa 56 gitu lah. Itu kayaknya soalnya ada yang kurang di sini. Oh Ibu, mohon maaf Bu, soalnya ada di halaman 110 Bu. Bener ya cashnya? Iya, di halaman 110 itu ada illustration 3 strip 1. Itu ada cashnya P company 100.000 sama S company 20.000. Terus di bawah ada kasus-kasusnya ini yang dibahas. Tapi ini berarti nah ini berarti kali 2-nya nih. Karena kan itu kan 100, 140, ini 2 kalinya 240, 80 sama 40 kan. Kalau yang bawahnya itu dia kan ini Bu. Iya benar 2 kalinya. Iya. Jadi begitu. Gitu. Ada lagi? Paham nggak, Lan? Paham, Bu, paham, Bu. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak kita lanjut ya. Oke ya. Ya, kurang lebih ada di halaman 110, mirip-mirip, tapi ini udah 2 kalinya. Nah, kemudian bagaimana alokasi difference-nya? Kalau tadi kan yang 100% nggak ada dong, karena diambil semua. Nah, kalau diambil 90%, berarti kan masih ada sisa. Sisa sebesar 10% itu yang kita sebut sebagai minority atau NCE, non-controlling interest, atau NCS, non-controlling share. Tadi kan 144, 100%. Berarti 100%-nya adalah 160. Berarti 10% adalah 16.000. Nah, nanti dibagi deh tuh semua dari sahamnya S kan tadi kan ada 100,
20, 40 itu kan ya. Nah, ini kita isi total value-nya dulu. Nah, terus bagi yang 90%-nya berapa, yang 10%-nya berapa, sehingga next diklik kan. Nah, ini nanti waktu kita mau bikin jurnal eliminasinya, langsung diklik aja. Yang pertama langsung diklik, nah ini ya. Nah, kalau tadi kan langsung capital stock pada investment karena kan tidak ada NCI. Nah, ini adalah capital stock-nya ambil semua 100% ya. Kemudian investmentnya kan 90%, sisanya adalah non controlling interest. Nah, sekarang kalau soal berikutnya, tadi kan kita sudah lihat bahwa di sini itu adalah net booknya kan net asetnya dia kan 160. Nah, kalau dibayarnya itu dengan perolehan 80% ya dibayarnya 148. Ya, berarti kalau bayar 148 ya berarti kan kasa kurang 148 ya, investmentnya itu 148, sehingga nanti kalau kas yang muncul di neraca setelah akuisisinya 200 dikurangi 148 pasti munculnya 52. Next. Nah, itu ya kasnya muncul 52. Nah, kita cari nih. Ya kan kita cari 100%-nya itu adalah 185. Ya kan 100%-nya 185. Ya, sedangkan itu bayarnya 185, sedangkan book value-nya itu adalah 160. Ya kan? Ya, kalau hal ini berarti kalau tadi kan sama tuh. Ya kan nggak ada goodwill kan? Ya kan 144, 90%, 100%, 160. Nah, kalau ini ada beda. Bedanya gimana? Implied-nya di atas book value. Kalau implied di atas book value, berarti kan kita bayarnya lebih mahal kan? Dari book value. Nah, itu yang sehat seperti itu yang disebut sebagai goodwill. Kan karena kan kita bayar lebih mahal selisihnya. Kalau memang nggak ada keterangan apa-apa, tapi kadang-kadang goodwill itu suka dialokasikan, nah seperti ini diferensi alokasinya ke aset. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat di sini asetnya alokasinya gimana? Berarti kan bayarnya lebih mahal. Ya kan, nah alokasinya adalah nanti ada beberapa aset ya tergantung ya soalnya ya aset mana nih, aset ada penyusunan atau tidak. Nah itu yang akan dialokasikan seperti itu. Jadi dikurangi dalam hal ini ya. Karena kita harusnya kan muncul perkiraan goodwill, tapi kalau kita mau hapus berarti ada aset yang kita kurangi. Kita lihat di sini, jadi ya seperti itu ya. Jadi 100%-nya kan 185, dibayarnya 148 untuk perolehan 80%. Sehingga dapat NCI-nya 37, itu ada modalnya. Ya, kemudian kita lihat di sini dialokasikannya kan ada goodwill-nya tadi kan adalah kalau yang 90%-nya 80% kan 20.000 kan. Nah, itu 20.000, 90% berarti 100%nya 25. Nah, alokasinya itu maunya kemana? Ya, paling gampang sih kalau ke aset paling enak adalah ke land. Kenapa? Karena kalau ke aset land, berarti kita tidak hanya melakukan evaluasi nilai aset itu juga, tapi juga harus ngitung penyusutannya. Karena kan aset itu kan selain tanah ada penyusutannya, tapi kalau di tanah tidak ya. Nah, ini karena dialokasikan ke tanah, ya udah next. Berarti di sini ya kita lihat ya land-nya. Nah, ini lihat nih ya. Kan tadi kan biasa ya common stock, OCC, RE. Ini kan 100%. Kreditnya adalah investment 144, kemudian ada NCI yang 20%-nya. Kemudian berikutnya adalah kan ada selisih perolehan ini. Nah, pertama alokasikan ke difference-nya. Kita tinggal sebut di sini. Kalau yang nama aset, di bagian posisi aset berarti harusnya dalam difference ini adalah implied-nya lebih besar daripada book value. Ya, karena nanti implied-nya ini yaitu akan kita eliminasi juga dengan aset yang sudah ditetapkan. Biasanya adalah tanah. Kenapa ke tanah? Karena tanah tidak ada penyusutannya. Oke, sampai sini ada mau ditanya nggak? Untuk yang eliminasi 80% ada selisih antara implied value dengan fair value-nya. Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut. Nah, sehingga judulnya tadi seperti ini ya. Pertama kan sama ya. Cuma ada timbul di sini difference-nya ya. Nah,
ya, implied lebih besar itu sama dengan goodwill. Kalau tadi impliednya ke goodwill, ya udah tinggal goodwill pada land, goodwill pada difference. Nah, nanti kan otomatis difference-nya itu hilang. Ada nggak yang mau nanya, boleh nggak ini langsung masuk trade? Nggak apa-apa kalau tanya sih. Kan sama aja. Ya, yang penting ada kita paham. Misalnya udah bilangin dialokasikan ke tanah, ya udah nggak usah ke difference dulu, langsung aja ke tanah. Kalau memang nilainya itu sama 100%. Ya. Ibu, berarti kalau dia lebih kecil, impliednya lebih kecil daripada book value, itu masuknya ke goodwill. Tapi kalau lebih besar itu biasa dialokasikan ke land gitu. Bukan. Kalau ini kan implied itu kan ke goodwill. Goodwill itu ke land. Kalau impliednya lebih kecil, berarti sebenarnya kita bayar lebih murah loh daripada nilai buku kan? Iya. Ya, itu yang kita sebut kemarin sebagai bargain purchase power. Makasih, Karena Bu. kan kita beli lebih murah daripada nilai pasarnya. Oh, berarti goodwill-nya nggak dicatat sebagai goodwill, Enggak. tapi dicatatnya sebagai land. Iya, sama aja kan, yang penting keaktifal. Intinya asetnya nambah kan? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bu, mau nanya nih. Ya. Ini kan difference kan akunnya akun sementara. Kalau akun dapatnya pakai akun goodwill boleh nggak sih? Gimana? Misalnya kalau ini kan common stock, OCC sama retained earnings, yang ininya jadi goodwill, Bu. Kira-kira itu bisa nggak sih? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya, Bu. Oke, makasih ya, Bu. Yo, lagi. Oke, kalau nggak ada lanjut lan, nanti tolong next. Nah ini, sekarang nah ini. Ya, ini kayaknya nih, impliednya lebih kecil nih tadi yang baru ditanya ya. Jadi 80% 120, ya tetap investment pada cash 120, nanti sisa cashnya pasti 80 ya, karena kan tadi awalnya 200. Next. Ya, nah belum. Nah, impliednya kan 150, sedangkan book value-nya 160. Ini kayak kita nawar dong, dapat barang 160 dengan bayar 150 kan. Nah, ini diferensinya alokasi kemana? Di sini tergantung ya. Kalau ya 120, next. Nah, ini ya. Ini untuk pembagiannya dulu sebelum alokasi antara parent dan subsidiary dengan total value-nya itu adalah 150. Kemudian untuk sahamnya ya dengan yang sisanya adalah yang 20%-nya. Dan difference-nya itu nanti kita hitung ya bagaimana yang terbaik ya. Oke, nah di sini kita lihat ya, pertama kan common stock-nya sama, EI-nya juga sama, investment-nya itu 120. Nah, ada difference ya, ini sebesar 10.000. Oke, kita lihat di sini tetap ya. Kalau dialokasi ke tanah, kalau tadi berarti dibalik, berarti kan sekarang nyatanya mesti dinaikin dong. Bukan dinaikin, dikurangi. Kalau tadi kan ditambah tuh. Ya kan, karena kan asetnya nilainya lebih rendah kan, tapi ditasinya lebih tinggi. Sekarang kebalikannya, asetnya nilainya lebih tinggi daripada nilai pasar, yang berarti tanahnya itu kita kurangi, debatnya adalah difference. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, tolong ganti slide berikutnya lan. Nah ini ya. Oke, nah sekarang difference-nya ada di kredit ya. Karena tadi pertimbangannya kita untung berarti nama modal utama di kredit ya. Walaupun yang untung, tapi kita kan bicara untuk yang long term ya. Gimana untuk long term-nya, misalnya masih ada bisa dapat pengakuan keuntungan kan akan lebih baik ya. Nah, di sini juga ya, posisi FE ya, untuk difference, investment, dan juga
Oke, sampai sini ada mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut lah. Next lagi. Next lagi ya sebenarnya kita nanti di sini adalah kita akan lihat yang yang pembayarannya dengan dua macam saja ya, dengan tunai atau dengan mengeluarkan saham. Sebenarnya bisa sih yang lain-lain ya, tapi itu tidak kita bahas secara detail ya. Demikian pula bagaimana membuat jumlah penyesuaian dan jumlah penutup ya, itu coba dipikirkan kita lihat di situ ya, apa saja yang ditutup ya, kemudian barang apa saja yang belum diterima oleh perusahaan, berarti mungkin masih perjalanan, dan bagaimana metode pencatatannya. Karena kalau pencatatan break-even point itu sudah harus ditambahkan dalam penjualan dalam berjalan ya. Kenapa? Ya ini juga terkait nanti untuk laporan pajaknya. Oke, next. Oke, berikutnya kita lihat bagaimana limitation-nya dalam consolidated financial statement. Jadi di sini ya itu ada katakan ya ada yang kita sebut sebagai insufficient ya, bagaimana laporan itu kadang-kadang anak perusahaan itu tidak membuat laporannya ya, dan juga cara beberapa perusahaan kan kita tidak hanya satu, berarti adanya diversifikasi. Nah ini ada perbedaan pendapat dalam business combination antara IAI ya yang mengacu kepada IFRS sekarang dengan IFRS ya, dengan dari pihak yang satu adalah dari Andri Renals itu ya. Jadi di sini untuk pelaporannya kalau kita lihat di dalam IFRS ya, kita lihat di sini ada beberapa pertimbangan ya dalam bisnis kombinasi ya, walaupun tidak fatal di sini ya, di mana IFRS itu selalu menganjurkan pelaporan itu berdasarkan fair value. Fair value itu artinya nilai wajar, jadi tidak lagi melihat dari nilai bukunya. Nilai buku itu adalah harga perolehannya. Nah itu tidak kita pakai lagi ya. Tapi itu tidak major kalau kita lihat di sini dalam perkiraan kontingen itu sama ya. Kemudian untuk kontraktual contingent liability di sini ya itu lebih bisa di reliable, itu artinya bisa lebih diandalkan karena tadi ya mengacu kepada fair value-nya. Kemudian untuk non-controlling juga sama. Kemudian untuk special purpose entity-nya juga di sini ya itu ada berbagai pertimbangan ya, di mana intinya adalah IFRS itu selalu melihat pada nilai yang terbaru, yaitu nilai fair value pada saat perolehannya. Next. Lagi ya, nah ini ya, ini ada berbagai pertimbangan. Tadi yang goodwill, nah kalau goodwill ya itu menurut US GAAP atau JP itu tidak diamortisasi ya kan, kecuali mengalami impairment ya. Ini juga sama nih ya, jadi untuk perlakuan goodwill dan negatif goodwill itu akan sama ya. Jadi tidak diamortisasi ya, tapi bagaimana kalau sudah merasa ada yang penurunan, ya itu kita akui ya. Next lagi. Nah, ini juga sama ya, ada prinsip pengukurannya, setiap akuisisinya itu sama. Next. Nah, untuk tax ya, itu kita nggak ikut materinya. Jadi bagaimana pajak tangguhan, yaitu ya yang harus diperhitungkan juga ya, karena kan di negara manapun juga pasti ya pasti akan ada perhitungan pajaknya untuk setiap entiti yang beroperasi. Nah, itu bagaimana kalau suatu parent dan subsidiary. Nah, intinya seperti itu. Tapi untuk materi kita itu hanya fokus bagaimana perlakuan akuntansi ya untuk pencatatan penggabungan usaha yang mana
Berarti kan ini tanggal akuisisi ya, pada tanggal akuisisi apa bedanya sama yang untuk minggu depan? Minggu depan itu setelah akuisisi, berarti kalau setelah akuisisi itu kita sudah melakukan kegiatan operasional. Kalau sudah melakukan kegiatan operasional, berarti sudah ada net income-nya. Tapi kalau pada tanggal akuisisi, ya itu kalau di tanggal akuisisi itu berarti dilakukan tidak ada kegiatan apa yang kita sebut kegiatan bukan tidak ada, belum melakukan kegiatan usaha gitu ya, belum melakukan kegiatan usaha itu adalah kalau di tanggal akuisisi. Jadi hanya mencatat sebatas eliminasi, yaitu perpindahan atau akuisisian dari net asset subsidiary dengan investasi dan dengan NCI yang kalau ada gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, ini udah tinggal sedikit lagi ya. Boleh ditutup share screen-nya. Ya, yang Devertex nggak ikut ya. Terima kasih Roland, berarti kita sekarang latihan ya. Bentar. Oh iya, saya belum absen dulu. Ini absennya manual ya. Masih nggak bisa